Halo semua, di sesi kali ini kita akan coba bedah sains di balik benda-benda yang kita pakai setiap hari. Pernah kepikiran nggak kenapa sih sendok logam itu rasanya kuat banget, tapi sendok plastik gampang patah? Atau apa sih yang bikin lemon rasanya kecut banget? Yuk kita selami dunia material dan bongkar semua rahasianya bareng-bareng. Oke, untuk menjawab soal sendok tadi, kita harus mulai dari perbedaan yang paling fundamental, paling dasar. Apa bedanya logam dengan non-logam? Kita lihat yuk sifat-sifat fisik mereka satu persatu. Jadi gini, semua material di dunia ini pada dasarnya bisa kita bagi jadi dua keluarga besar, logam dan non-logam. Dan seperti yang bakal kita lihat, sifat-sifat mereka tuh seringkali kayak langit dan bumi, bener-bener berlawanan. Perbedaan pertama yang paling gampang kita lihat pakai mata telanjang itu ya tampilannya. Logam kalau kita poles, wah pasti kinclong. Soalnya dia bisa memantulkan cahaya dengan baik. Beda banget sama non-logam yang cenderung kelihatannya kusam dan gak reflektif. Sekarang kita ngomongin kekuatan. Coba bayangin deh kalau kamu jatuhin sendok logam. Palingan cuma penyok dikit, tapi nggak hancur. Nah itu yang kita sebut tangguh. Beda cerita kalau benda non-logam yang padat jatuh. Kemungkinan besar langsung pecah berkeping-keping. Itu namanya rapuh. Pernah nggak sih nggak sengaja megang gagang panci dari logam yang lagi panas? Nah, itu dia buktinya. Logam itu konduktor panas dan listrik yang hebat banget. Sebaliknya, non-logam itu isolator. Mereka jago menahan aliran panas dan listrik. Itulah kenapa gagang panci yang aman biasanya dilapisi plastik. Masuk akal kan? Oke, mari kita rangkum semua perbedaan penting ini biar lebih jelas. Lihat deh, kontrasnya kelihatan banget. Dari yang satu berkilau, yang satu kusam. Yang satu kuat dan tangguh, satunya lagi rapuh. Sampai soal kemampuan menghantarkan panas. Bahkan, suaranya aja beda. Kalau logam kita ketuk, suaranya nyaring, ting. Ini benar-benar menunjukkan kalau kedua keluarga material ini emang beda kutub. Tapi gimana kalau kita bisa ambil sifat-sifat terbaik dari logam, terus kita bikin jadi lebih hebat lagi? Ternyata bisa banget. Caranya dengan mencampurkannya secara cerdas. Nah, ini dia konsep kuncinya. Alloy. Ini bukan sekedar nyampur-nyampur biasa ya. Ini tuh ibarat sebuah resep jenius buat menutupi kelemahan logam murni dan menciptakan material baru dengan sifat yang jauh lebih unggul. Coba dibayangin logam murni itu seperti tumpukan kelereng yang ukurannya sama persis. Lapisannya kan rapi banget ya. Saking rapinya, kalau kita kasih tekanan sedikit aja, lapisannya gampang banget bergeser. Inilah yang bikin logam murni itu relatif lebih lunak. Nah, disinilah keajaibannya mulai. Apa yang terjadi kalau ke dalam tumpukan kelereng yang super rapi tadi, kita selipin kelereng lain yang ukurannya beda? Seperti yang bisa kita lihat, atom-atom baru ini langsung mengacaukan barisan yang tadinya sempurna. Mereka merusak keteraturan strukturnya. Jadi, poin terpentingnya adalah kekacauan di level atom ini justru jadi rahasia kekuatannya. Bayangin aja, jauh lebih susah kan buat mendorong barisan yang berantakan daripada barisan yang rapi? Nah, gangguan ini mengunci lapisan-lapisan atom, membuatnya jauh lebih sulit untuk digeser. Makanya, alloy hampir selalu lebih keras dan lebih kuat dari logam aslinya. Dan alloy ini ada di mana-mana loh. Mulai dari perunggu di zaman kuno, baja yang jadi tulang punggung kota-kota modern kita, sampai duralumin. Alloy super ringan tapi kuat, yang bikin pesawat bisa terbang. Semuanya adalah hasil dari kekacauan atom yang terkontrol dengan jenius. Pertanyaan ini membawa kita beralih dari dunia material padat yang bisa kita pegang ke dunia larutan dan reaksi kimia yang tak kasat mata. Yuk kita ganti fokus sebentar. Sama seperti logam dan non-logam, di dalam dunia kimia juga ada dua kubu yang saling berlawanan, asam dan basa, yang juga sering kita sebut alkali. Kita sebenarnya akrab banget loh sama keduanya. Coba ingat deh rasa kecut dari asam sitrat di lemon, atau rasa licin kayak sabun dari pembersih yang sifatnya basah. Tapi harus hati-hati ya, kalau dalam bentuk yang pekat atau kuat, dua-duanya bisa sama-sama berbahaya dan korosif. Nah, ini inti dari hubungan mereka. Karena sifatnya berlawanan, waktu asam dan alkali bertemu, mereka saling meniadakan dalam sebuah reaksi yang keren banget namanya netralisasi. Hasilnya adalah sesuatu yang nggak lagi bersifat asam ataupun basa. Oke. Kalau asam dan basa itu punya kekuatan yang beda-beda, dari yang lemah kayak jus lemon, sampai yang kuat banget kayak pembersih saluran air, terus gimana dong cara kita mengukurnya? Jawabannya adalah skala pH.
Anggap aja ini semacam penggaris universal buat kimia, yang angkanya dari 1 sampai 14. Gampangnya gini, angka di bawah 7 itu artinya asam, dan makin kecil angkanya makin kuat asamnya. Angka 7 itu pasti tengah, artinya netral, contohnya air murni. Nah, kalau angka di atas 7 itu artinya alkali atau basa, di mana 14 adalah yang paling kuat. Jadi, setelah kita menjelajahi dunia fisik dan dunia kimia, yuk kita coba satukan lagi kedua konsep besar yang udah kita bahas dari tadi. Perjalanan kita tadi membawa kita dari hal simpel seperti memahami kekuatan sebuah sendok di tangan kita sampai ke kekuatan kimia di dalam segelas jus lemon. Keduanya ternyata diatur oleh prinsip dasar yang sama, prinsip saling berlawanan. Poin utamanya adalah ini. Pengetahuan ini tuh bukan cuma ada di buku pelajaran. Ini adalah ilmu praktis yang kita gunakan setiap hari, entah sadar atau tidak. Waktu kita masak, bersih-bersih rumah, atau bahkan saat membangun teknologi paling canggih sekalipun. Dengan memahami blok-blok bangunan dasar ini, kita sebetulnya membuka pintu ke inovasi yang tanpa batas. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, penemuan menakjubkan apa lagi ya yang akan lahir dari pemahaman tentang dunia material ini? Terima kasih banyak sudah menyimak.